قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا بعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Amal fi'lu, adapun pekerjaan bi Aisyah, maka dengan hidup min duhwati naharihi, dari pagi harinya ila waktu duhri, nyampe waktu duhur. Fayatajaddadu, maka baru alaihi padanya bidukhuli waktu duhri, dengan masuk waktu duhur. Apa yang baru? Ta'allumut toharoti, belajar toharuh, belajar sesuci. Wassolati, dan sholat. Jadi orang itu wajibnya belajar itu ya menurut kebutuhan. Di pagi hari ada orang non-muslim masuk Islam. Ada non-muslim masuk Islam. Yang penting baca syahadat. Memahami syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sekali masuk duhur baru wajib belajar ilmunya sholat. Meliputi belajar toharuh, meliputi belajar rukun-rukun sholat dan lain sebagainya. Ala kadar yang penting bisa sholat dulu. Tapi kalau sampai belajar detail tidak cukup itu waktunya. Makanya kan belajar ilmu fikih itu ya di waktu masih kecil. Bukannya sudah balik baru belajar. Apalagi kadang-kadang orang punya anak sudah aliyah, lu kok nyampe nggak paham ilmu agama. Besok ini tuh orang tuanya tuh gak dicempel ke Gusti Allah ning neraka bejo. Yang punya anak sudah dewasa, sudah balik, nggak dikenalkan ilmu agama, malah sekolah ke umum. Ya sekolah umum silahkan lah, sekolah umum, tapi ilmu agama itu penting itu. Ilmu agama itu penting. Semestinya ini pemerintah harus menjembatani masyarakat supaya paham ilmu agama. Orang kok malah yang diwajibkan malah ilmu-ilmu sing tidak ada hubungannya dengan agama. Salah itu. Bagaimana Anda menerapkan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Bahwa makna daripada ketuhanan yang Maha Esa itu semestinya semua rakyat Indonesia itu mengikuti agama masing-masing. Tapi kenyataannya banyak pemuda-pemudi nggak paham ilmu agama. Fa'in kana, maka apabila ada sohihan, sehat. Wa kana, dan ada bihaitsu law sabaro, dengan sekira apabila sabar, ila waktu zawali syamsi, sampai waktu lingsirnya matahari, lam yatamakkan, tidak mungkin min tamami ta'allumi, dari menyempurnakan. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga lapaknya masnya siapa? Namanya siapa panjangan? Mas Karim ya. Semoga lapaknya Mas Karim jual buah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keuntungan lahir batin, menjadi batu loncatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya istrinya yang salihah, anaknya yang salihah, dan dipanjangkan umur
dibanyakkan rizki untuk bertaat kepada Allah. Siril Fatihah. Lam yatamakan min tamami ta'allumi wal amal fil waqti bal yakhrujul waqtu law istaghla bi ta'allum fala yab'adu ayyuqala ad-dhuhir baqa'uhu fayajibu li taqdimu ta'allum 'ala al-waqti. Fa in kana, maka apabila ada sahihan sehat, wa kana bi haitsu law sabar, wa kana dan ada bi haitsu law sabar sekira apabila sabar ila waktu zawali syamsi sampai waktu lingsirnya matahari, lam yatamakkan yang tidak mungkin min tamami ta'allumi dari sempurnanya belajar wal amali dan amal fil waktu di waktu bal yahruju bahkan keluar al waktu-waktu lawistagula apabila menyibukkan bita'allumi dengan belajar, lawistagula apabila menyibukkan bita'allumi dengan belajar, fala yab'uda maka tidak jauh ayyuqala hendak diucapkan ad-dhuhir baqa'uhu, ad-dhuhirnya baqa'uhu tetapnya, fayajibu maka wajib alaihi kepadanya taqdimu ta'allumi mendahulukan belajar alal waktu pada waktu, wa yahtamilu dan mungkin ayyuqala hendak diucapkan wujubul ilmi wajibnya ilmu alladhi yang huwa alladhi syartul amali syarat amal ba'da wujubil amali setelah wajibnya amal. Jadi kalau ada orang hidup setelah duhur, jadi ada orang masuk Islam, mereka memahami tentang syahadat, setelah selesai memahami tentang syahadat, kemudian mereka masih menangi duhur semisal, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu tata cara sholat, meliputi toharo, meliputi meliputi memahami tata cara sholat, lafaz-lafaz sholat dan lain sebagainya. Kabeh do ngeteri susu kabeh. Orang minum susu itu menjadikan otak cerdas. Syaratnya susunya gak palsu. Susu palsu. Yang penting warna putih. Susunya susu asli. Jadi mereka itu wajib untuk belajar sekira amalnya itu sah. Kalau mereka tidak belajar yang sekira amalnya tidak sah, maka dosa. Seperti contoh ada orang masuk waktu duhur. Sekali waktu duhur itu toh, kamu itu wajib punya perasaan pengen sholat duhur. Sekali sampai mengosongkan tidak kepengen sholat duhur, dosa kamu. Jadi sudah waktunya duhur, kamu nggak bergegas untuk sholat duhur, terus sampai santai-santai, tidak ada niat melakukan sholat duhur, dosa itu. Harus punya perasaan pengen sholat duhur. Makanya kalau bisa itu, sekali masuk sholat itu langsung sholat sampean. Jangan tidak. Kenapa seperti itu? Orang menunda-nunda sholat itu toh, yang asli nggak baik itu. Menunda-nunda sholat itu mari pikiran. Karena ini ada sebuah kewajiban. Itu nak kamu tutup no terus toh. Itu iso pikun ini. Makanya kalau bisa toh,
Sholat di awal waktu. Rasulullah mengatakan, afdolul amal as-sholah fi awwali waktiha. Sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. Jangan menunda-nunda karena ini adalah kewajiban. Gitu. Jadi sekali waktu itu langsung. Sekali ada adzan itu langsung. Jangan ditunda-tunda. Pokoknya kalau ada kewajiban tuh kalau bisa jangan ditunda-tunda. Umur kamu udah cukup, udah ngalim, udah luar biasa, udah pinter golek duit. Nah, menurut aku tuh ndang nikah. Jadi kecuali nek sampean kere ngono iku. Kaya oleh Sukamto niku kere. Ya, jangan. Nanti kalau kamu nafkahi diri kamu saja fakir, kamu pengen nafkahi wong wedok malah menyengsarakan perempuan. Tapi saya kok kepingin apa? Kepingin jima Ustaz. Puasa aja kan. Orang itu kalau puasa itu toh nafsu sahabatnya hilang. Nah perlu 40 dino rasa mangan. Hilang total. Orang terima nafsu sahabat itu nyawane hilang. Wayahtamilu dan mungkin ayyuqala hendak diucapkan wujubul ilmi, wajibnya ilmu alladhi yang huwa alladhi syaratul amali syarat amal. Ba'da wujubil amali sertalah wajibnya amal. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu ilmu yang untuk menjadikan amal itu sah. Kita orang ini kamu duduk seperti ini itu wajib loh mempelajari ilmu yang menjadikan zuhir batin kamu itu genah. Sekali kamu nggak ngerti ilmu ini dosa kamu. Contoh ya, saya orang alim semisal. Saya gara-gara alim ini wajib menyampaikan ilmu kepada umat. Wajib menyampaikan ilmu kepada orang bodoh. Begitu juga apabila kamu bodoh, wajib datang kepada seorang kiai untuk menimba ilmu. Jadi antara kiai sama santri ini kedua-duanya wajib. Makanya kan sebagian ulama mengatakan kalau ini adalah perkara yang wajib, nggak boleh diuangkan. Aku gelem ngajar kamu dengan syarat bayar, nggak boleh. Alhamdulillah barok nggak ada. Ada pun ada iuran 500 itu untuk kebutuhan kamu itu ada sebenarnya. Zaman nginep ning hotel sedina 500.000. Kuwi hotel-hotel sing elek. Coba hotel di Jakarta, di Bali semalam 10 juta. Wong zaman dulu saya udah berapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya nginep di hotel Bali aja bayar 3.500.000. Itu dibuat bayar Syahrina atau Syahrini. Syariah Mubarak 7 bulan. 7 bulan itu. Wis entuk mangane ping 3. Entuk ilmu. Wis entuk turahan susu. Fala yajibu maka tidak wajib qabla zawali sebelum lingsir matahari. Kalau matahari belum lengser, belum wajib belajar toharoh, belum wajib belajar sholat. Tapi sekali lengser wajib. Berhubung dulu sebelum lengser kamu harus belajar. Kita orang itu dengerin. Kamu orang ini toh beda dengan orang awam. Kamu belajar ini toh sungguh-sungguh itu. Bahkan mengalimkan diri kamu nyampe paham fikih, paham hadis, paham tafsir hukumnya, berdoain itu. Jangan kamu kira mau belajar arba'in saja. Enggak. Kenapa seperti itu? Mengalimkan diri nyampe menjadi mufti. Itu bentuk kifayah ini. Bentuk kifayah itu kan kalau banyak orang belajar. Bagaimana sih kalau yang belajar cuma kamu? Ya tidak jadi bentuk kifayah. Berdoain. Santri yang belajar di pondok itu untuk mengalimkan diri, untuk mencetuskan sebuah hukum, untuk mentarbiyahkan umat.
Fardu ain itu. Apalagi kamu-kamu yang punya pondok. Fardu ain itu. Kamu-kamu yang perwakilan dari delegasi semua kota. Fardu ain itu. Jangan nunggu santri sana-sana. Iya, kalau santri sana-sana tenanan. Dan tidak tenanan gimana juga? Kalau mereka ngajarnya, belajarnya nggak sungguh-sungguh gimana juga? Makanya kan kamu harus sungguh-sungguh itu. Yang serius itu. Nanan dulu. Kayak aku nikah itu nanan brol 10. Nanan itu. Adapun berhasil dan tidaknya, berhasil alim dan tidak itu urusan Allah. Tapi kamu harus tenanan. Ya mandiri, kamu cari mana sendiri belajar. Saya nggak punya kitabnya Ustadz loh. Kamu kan udah bawa HP. Saya itu kalau buka-buka kita pakai HP semua. Sampai HP saya error. HP saya error. Padahal baru berapa bulan udah mulai error. Wahakada. Begitu juga fi baqiyatis sholawati. Wahakada dan begitu juga fi baqiyatis sholawati di semua beberapa sholat. Harus dipelajari. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tata caranya bagaimana harus dipelajari. Jangan sampai nggak ngerti. Banyak loh di antara kita ini sholat jenglat-jenglit, tapi nggak ngerti karpe sholat. Allahu Akbar lo ditanya maknanya Allahu Akbar apa ini nggak ngerti. Bagaimana kamu akan menjadi orang yang beruntung? Bukankah Allah mengatakan qad aflahal ladzina amanu walladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bagaimana akan tercipta sholat yang khusyuk apabila kamu tidak memahami makna, tidak memahami arti. Dan supaya tahu makna dan arti itu ya nawi sorok lugutnya diperbaiki. Bagaimana kamu itu hati kamu bisa selamat dari sombong, dari ujub, dari sum'ah, dari pengen terkenal, dari riya, dari membanggakan diri. Bagaimana kalau kamu tidak mempelajari tentang ilmu hati. Dan itu pun harus hadir di depan masyayikh, di depan seorang guru yang ahli mentarbiahkan itu semua. Dan setidaknya gurunya itu tidak hanya sekedar enak dipandang, enak didengar saja, enggak. Kadang-kadang ada kiai yang pinter menyampaikan materi, santri hanya mengambil pendengaran saja. Tapi akhlaknya jauh dengan ilmunya. Artinya tidak bisa memberikan contoh. Solusi tepat untuk menciptakan semuanya itu adalah pondok pesantren karena santri setiap hari memperhatikan kiainya, ya enggak? Kalau sekolah umum mau iso jam 7 melihat gurune. Kemudian jam 1, jam 2 gurunya udah pulang lagi yo. Tidak ngerti. Jebul-jebul Pak Guru itu karoan cekak karo mancing ning gone jembatan. Bagaimana bisa memberi contoh? Jebul-jebul Pak Guru wongnya selingkuh. Pak Guru jebul-jebul pacaran. Pak Guru jebul-jebul cerai sama istrinya. Coba. Bagaimana bisa memberi contoh yang baik? Solusi yang tepat saya kasih pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini harus ditarbiakan oleh seorang kiai sing wabil mukminina raufur rahim, terhadap muridnya itu raufun nyanyo rahimun kasih sayangnya tinggi. Tidak hanya sekedar ngajar ilmu, enggak ngajar ilmu ini semua orang bisa. Rahimun itu dermawan itu loh, kiainya itu dermawan. Rahimun, raufun dermawan, rahimun. Menyayangi murid, artinya menyayangi murid itu semuanya ada kesalahan murid itu dimaafkan. Ada kiai winter pol nazir murid. Itu orang kiai membarokai tapi kiai mandoroti. Dulu saya dinasihatin dipesan sama Romo Yai,
Besok nak jadi kiai ojo jangan menjadi kiai yang mandorot. Siapa kiai mandorot? Kiai sing kakian menakjir murid. Lah santri melanggar takjir, melanggar takjir, melanggar takjir. Supaya santri itu enggak melanggar, gampang. Gimana coba? Gak usah pakai peraturan. Percaya enggak? Gara-gara santri melanggar, gara-gara kakian peraturan. Coba kayak Al-Mubarak karena peraturan nih. Orang gak ada santri melanggar. Enggak ada. Makanya ayam tentrem aku. Saya nggak pernah pusing ini itu. Ada santri uangnya hilang, sing tak sengeni udah maling. Sing tak sengeni sing kelangan duit. Kenapa Ustadz? Berarti bondomu kurang halal. Kok nyampe Allah menciptakan pencuri di sekitar kamu? Berarti kan bondonya orang tuanya kurang halal. Berarti. Kalau halal kan nggak ngarah dicuri. Kenapa Ustadz kok berta kalau halal nggak pernah dicuri? Sebab belum mencuri, sudah mengikhlaskan diri. Jadi sudah nggak ada pencuri. Kamu punya uang, kamu sudah memberi pengumuman, halal mengambil uang saya. Terus dicuri orang, kira-kira yang nyuri haram nggak? Ya enggak toh, wis dihalal ke. Kenapa ada pencuri? Kenapa ada pencoret? Mereka kowe bakhil. Harta bendamu ora barokah, makanya ada pencuri. Fa'in asa, maka apabila hidup ila Ramadhana, nyampe Ramadan. Kalau ini bacanya Ramadhana. Tapi kalau niat itu jangan Ramadhana. Salah itu. Nawaitu saumahudin an adai fardhi syahri Ramadhani hadi sanati. Itu Ramadhani itu statusnya mudhof ilainya hadi sanati. Yang Ramadhana. Ini ngerti ya guna sampai nih. Nahu syarabmu kebelabasan. Itu isem guru muncul Ustaz alamannya fatkah ngerti. Tapi itu susunan betul-betul wilayah. Sebagian ulama ada yang membaca Ramadhana. Tapi mananya nanti rancau. Nawa itu saya berniat. Saya saat ini berniat. Itu fi'il madi bimakna mudhari'. Orang kok nawa itu saya kemarin niat masa-masa lampau, dulu piye malah rasa tuh niatnya kemarin. Nawa itu saumagodin, aku berniat saumagodin puasa besok. Yang asli itu niat itu harus dibersamakan dengan amal, kecuali niatnya Ramadan. Niatnya Ramadan boleh dilakukan sebelum melakukan puasa. Lo niatmu bertarweh mau padahal durung poso. Posonya kan nunggu nanti malam subuh. Justru kalau kamu bersamakan subuh itu malah gak sah puasa kamu. Makanya kan tidak semua niat angger dibarengke kabeh. Wa maka apa itu? An-niyatu qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li. Tidak semua niat seperti itu. Makanya kamu harus ngalim. Harus ngalim. Santri itu ilmunya harus mutabakhir. Sering mendengarkan dawuh guru dan sering mutolaah. Dan seorang guru itu harus cerewet ngarepe santri. Kalau guru menengah terus, bagaimana santri akan mengambil ilmunya? Dan guru itu harus selalu menampilkan perbuatan di depan murid. Sebagaimana Rasulullah sering memperlihatkan amaliyahnya di depan para sahabat. Bagaimana murid akan meniru amaliyah guru? Kalau gurunya merahasiakan amalnya. Ya nggak bisa. Jadi nawaitu saumahuddin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Itu susunan mudhof film itu. Itu kalau kamu baca Ramadhana an adai fardhi syahri Ramadhana. Mendatangi fardunya puasa Ramadan, bulan Ramadan.
Padahal yang dimaksud di situ itu ya itu keliru itu nanti kalau pembacanya Ramadhana ini. Hmm. Seakan-akan kan kamu mendatangi puasa Ramadan. Hmm. Berarti Ramadan 1 bulan berarti. Hmm. Dan Ramadan itu seakan-akan masih umum. Hmm. Kan beda dengan Ramadan hadi sanati. Ramadan ini tahun. Tapi kalau kamu ngomong meni Ramadan mbok pedot, itu seakan-akan nih Ramadan tahun yang akan datang. Ramadannya masih mutlak. Tidak khusus gitu loh. Beda kalau disandarkan pada hati sanati. Jadi Ramadan tahun ini. Tapi kalau anak ada ifarti syair Ramadana kan masih mutlak. Saya datangi puasa Ramadan. Padahal Ramadan di pirang-pirang tahun, jangan-jangan Ramadan tahun 1945. Hadi sanati. Ramadana hadi sanati. Ramadan hadi sanati. Itu nanti banyak yang keliru nanti. Hadi sanati ini tahun. Itu pemahamannya ada yang keliru nanti. Makanya yang benar itu Ramadhani. Beberapa ustadz-ustadz yang kiai-kiai yang maca Ramadhana itu salah itu. Berarti kiai-kiai kono salah. Enggak usah tersinggung. Enggak usah tersinggung. Enggak usah tersinggung. Kamu itu kalau debat itu terus apa? Ustadz sombong. Anggir kalau debat ngomong muni sombong. Dan kok nak kowe mlaku karo wong cantik kok terus wis sombong kowe ngono. Kalah cantik kok ngomong muni sombong. Kanjeng Nabi dawuh ana sayyidul mursalin, aku adalah pimpinan para rasul terus wah Kanjeng Nabi sombong. Piye ngono iku? Fa in asa ila Ramadan tajaddada maka memperbarui bisa babihi dengan sebab Ramadan wujubu ta'allumi saumi wajib belajar puasa. Wujubu ta'allumi saumi wajib belajar puasa. Sekali masuk di bulan Ramadan, ya wajib belajar ilmu puasa Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini kan saya banyak membuat status-status. Saya tadi membuat status tentang tabir mursal gunakan patung so hilang. Dihapus admin masa boy. So hilang. Masya Allah Kiai, barokah Kiai, semoga manfaat barokah. Pokoknya kalau setiap kamu menghadapi apa saja itu hukumnya wajib. Wajib dipelajari itu. Kamu ada teman di samping kamu, wajib itu. Di antara kalau kamu duduk, jangan duduk di depan mereka. Kecuali forum ngaji. Forum ngaji atau forum sholat, enggak masalah. Karena barisan. Tapi kalau duduk bareng itu jangan. Kamu harus menghadap teman. Jangan bokongi. Kecuali ya forum belajar. Maka apa itu tempat yang paling bagus adalah kiblat. Saya tuh kalau belajar di kamar mesti menghadap kiblat saya. Jadi dulu dari kecil setiap saya duduk itu menghadap ke kiblat. Kayak wudhu bareng. Wudhu menghadap ke kiblat kecuali di toilet yang memang sudah disiapkan tidak menghadap ke kiblat. Toilet-toilet saya ini nggak ada yang menghadap kiblat itu. Nggak ada. Semuanya menghadap kalau tidak ke utara ya ke selatan.
Hmm? Semuanya itu. Rancangan saya seperti itu. Jangan menghadapi hebat. Walaupun menurut syariat ya boleh. Jadi setiap kita menghadapi ilmu, menghadapi apapun, itu kudu diilmoni. Kok nyampe kamu tidak mengilmoni itu, kamu dosa kamu. Huh? Malah kadang-kadang kamu malah belajar amoeba. Lah kamu kapan ketemu amoeba? Eh? Eh? Virus corona. Kapan kamu kenal ketemu virus corona? Dihapus tok. Kapan? Kamu ketemu virus corona lu kapan? Lu kok cukup-cukup hilang nih? Hah? Kok cukup-cukup hilang terus virus corona ini? Hmm? Itu bukti bahwasanya di Indonesia ini belum ada seorang ulama yang karismatik. Yang berani nabrak program pemerintah yang salah. Bagaimana bisa dikatakan benar itu? Mayat-mayat ditelantarkan. Huh? Kadang-kadang itu tuh mayit mau dibungkus. Belum dimandikan, belum dianu. Itu mungkarot tenan. Ada orang sakit nih, sunai orang sakit ditilik itu. Gara-gara virus corona, nilik mau lorong nggak boleh. Padahal menjenguk orang sakit itu pahalanya berlimpah. Sholat semestinya harus dirapatkan. Masa sholat toh bentangkan kedua tangan gerak. Gitu. Ambekan ya, ambekan. Ibu-ibu mbah-mbah ambekane rasa dimaskeri wae wis sentik-sentik malah tekan maskeran. Cepat mati. Orang sakit itu kalau ditungguin itu tuh cepat sehat. Itu orang sakit di rumah sakit nggak boleh dia apa? Temenin. Pada akhirnya toh sing nungguin juga di sisanya. Ya gimana aja, Pak? Mau sing lara ki mentolo mripate. Akibatnya lek dijarke. Pada akhirnya ki matine cepet ya. Saya itu operasi. Jadi di rumah sakit operasi. Wes jelas-jelas operasi perut ini. Apa yang dikatakan oleh dokter? Ya, kakak saya disuruh tanda tangan virus corona. Kena virus corona. Naudzubillah kan? Ini rakyat Indonesia yang ngerti semua. Tapi kenapa nggak ada yang berani nantang? Itu bukti bahwasanya lemahnya kita. Ulama-ulama lemah. Kiai-kiai itu lemah. Ditapuk 50 juta. Gitu ke masker. Walah, gini kabeh. Al Mubarok nolak di waktu itu. Saya nolak. Nggak mau. Bahkan di tengah-tengah virus corona. Saya membuat pengajian akbar. Kalau nggak percaya buka itu nih sanat itu. Tanggal 30 Mei 2021. Itu pertengahan virus corona. Nah, itu di sanat itu, di sanat arba'in itu kenang-kenangan itu. Makanya tanggalnya tidak saya buang itu. Karena di saat itu di Kabupaten Demak divonis zonanya zona hitam. Saya membuat sanatan akbar, sanat arba'in. Alhamdulillah. Polisi datang. Malah ikut sisan. Ada tentara datang, ikut sisan. Padahal sana-sana atau ditutup semua. Al-Mubarok nggak ditutup. Ya. Makanya arba'in itu keramat. Ini bukan omongan saya. Ini arba'in itu keramat itu. Asli arba'in itu keramat. Bagaimana tidak keramat? Orang yang punya metode itu jarang. Metodenya dipasang di depan itu jarang. Arba'in selalu di depan. Shogun, Yamaha. Asli. Carikan metode yang ditaruh di depan. Ini arba'in selalu di depan. Saat namanya kiai ini saat nomornya. Biasanya orang itu punya karya tulis gak wani kiai ini pilih nomor. Karena rata-rata orang nggak mau sibuk.
Saya non stop. Rata-rata kiai kan depan pitune kan ada jam-jam berkunjung. Almu bareng lagi pocot-pocot klambi. Assalamualaikum. Tinggu meneh. Monggo. Lagi pocot-pocot. Assalamualaikum. Makanya langsing saya kan. Langsing ini gimana coba? Lagi pocot-pocot baju. Nah pocot-pocot baju itu apa-apa nih. Istri saya sudah Masya Allah. Pada akhirnya tahu ras itu. Wis wayahe ngaji meneh ras itu. Dadah. Alhamdulillah. Wa huwa ayyu lama. Wa huwa ta'allumu wujubu ta'allumus saum ayyu lama. Hendak diketahui anna waktahu sesungguhnya waktunya saum minas subhi dari subuh. Orang puasa ya awet subuh, ora kok awet imsak. Salah sing imsak salah. Ngaget-ngageti wong. Loh, orang-orang bodoh kan mengira itu batasnya. Yang nanti kan tidak kan. Batasnya itu subuh. Seumpamanya ada kata-kata imsak itu hanya memberitahukan bahwa Rasulullah dulu itu berhentinya sahur pas itu. Kanjeng Nabi sahur itu pas itu. Ramadan diwajibkan oleh Allah tahun keberapa? Tahun berapa? Gogilmu. Tahun berapa? Tahun berapa? Kanjeng Nabi diwajibkan oleh Allah untuk puasa Ramadan itu tahun berapa itu? 2 Hijriah kan? Sekarang wafatnya Kanjeng Nabi tahun berapa? Tahun berapa? Pecet, males. Wafatnya Kanjeng Nabi tahun berapa? Tahun 10 apa tahun berapa? Tahun? Ojo ngarang kuwi. Berapa? 10 Hijriah kan? Berarti Kanjeng Nabi itu mengalami puasa itu tuh hanya 8 tahun ini. Hanya 8 tahun ini. Tarwai Kanjeng Nabi hanya 3 kali toh. Detik-detik terakhir meh wafat. Tarwai Kanjeng Nabi. Itu selama Rasulullah 8 tahun puasa. Itu setiap kali Rasulullah sahur. Itu setelah sahur toh. Itu kira-kira ya 10 menit, 12 menit itu. Itu bukan berarti Rasulullah berhenti terus itu batas. Enggak, batasnya itu subuh. Mulainya itu subuh. Makanya imsak. Sampean imsak gitu, sampean bangun tidur terus lagi mangan itu gak apa-apa. Mangan, rokok. Cuma nanti kalau sudah ono adzan, babut rokokmu, rokok lahiman-lahiman. Iya. Maneman. Begitu juga kamu-kamu yang pertengahan jima sama istri, kok ono andan. Dan cepet-cepet dibabut. Ora kok lah gen mentu dhisik lah. Enggak boleh. Kok nyampe menunggu keluar dulu. Jadi ini Allah wis meh keluar. Langsung Akbar langsung cet gitu. Langsung mbok babut, batal, wajib bayar kafarah, dosa. Wajib qada. Enggak boleh itu. Jadi sekali Allah langsung cepet ngono. Waduh kecewa, malah kecewa.
Kecewa kaya. Jadi waktunya itu dari subuh. Kemarin aku dikuecam di media sosial. Ini kiai ngawur gini. Tapi saya bilang kamu itu tuh. Kamu itu tuh. Caranya jangan gitu. Pecet nomor biasa ya. Nggak berani dia. Bahkan ono sing ngocam ning WA. Bareng ngono to wong tak blokir. Ngono kuwi ngocam ning anu. Ning Facebooke dia. Ngocam welek-welek ngene. Kalah gelut tok ngono ya. Jangan gitu. Jadi apa itu kita duel itu kalau kamu menyodorkan sebuah permasalahan, saya akan menyodorkan sebuah permasalahan. Kamu sodorkan dalil, saya akan mengeluarkan dalil. Kamu sodorkan ayat Quran, saya akan menyodorkan ayat Quran. Kamu sodorkan sebuah kaul-kaul ulama, saya akan menyodorkan kaul-kaul ulama gitu. Tapi kalau kamu sodorkan ngejak gelut, ya gelut ya aku kalah. Gelut ya kalah. Jangan gitu. Di kitab-kitab semua sepakat ulama itu minas subhi. Carikan nak ono ning gone kitab apa awwalus saum minal imsaki. Enggak ada. Imsak itu tradisi Indonesia. Ning Timur Tengah enggak ada imsak. Enggak ada. Itu orang Indonesia sendiri. Ila ghurubi syamsi, sampai surupnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Sing asli terbenam ya, bukan maghrib ya. Jadi sekali sering ini ambles itu, sudah. Itu biasanya itu. Amblesnya sama maghribe gitu, kacanya 4 menit itu. Jadi semisal maghrib biasanya kan jam 5:45 semisal. Itu yang asli 41 itu udah maghrib itu. Sing asli itu. Nah kenapa itu hati-hati. Ulama-ulama itu ngati-ngati. Itu kiai-kiai dulu itu kalau ditanya apa itu nisabnya padi berapa? Angkel jawabane ra 1 ton. Sing asli yo gak 1 ton. Sing asli yo 1 ton 6 kuintal. Ngati-ngati. Sebagian ulama mengatakan 1 ton 350 kilogram. Sebagian ulama ada mengatakan 1 ton 113. Berhubung banyak perkhilafan terus ngati-ngati 1 ton. Seperti contoh menutup aurat ini. Menutup aurat jangan cuma lanangan usannya sampai dengkul. Yang ini kan lanang nggo katok komprang enggak masalah. Kenapa kok nyampe tertutup ini? Ngati-ngati. Ngati-ngati apa Ustaz? Ngati-ngati nak menawa cawe itu sahabat karo kowe. Ngati-ngati. Sing asli ora nyambati blas. Nek kaya Pak Suroto ini apa ireng kabeh. Wa annal wajiba, dan sesungguhnya yang wajib fihi pada puasa aniyatu niat. Niatnya di waktu malam. Jangan pas subuh. Nawaitu saumautin an adai fardhi syari ramadhani di sanati fadilah. Itu terjemahan pakai bahasa Jawa untuk mengenang ayah saya. Niat ingsun poso ing dina saesuk saking nekani poso wulan Ramadan iki la taun. Pandu miturut Allah Ta'ala. Itu wiridan-wiridannya itu anut ayah saya semua itu. Ono baca la ilaha illallah anu bahkan apa itu terus salaman itu ngikuti ayah saya. Itu bid'ah itu. Bid'ah apa?
Bid'ah dolalah. Kenapa bid'ah dolalah? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan tuh. Lah nak kabeh sing yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, berarti kaum lelaki yang istrinya satu juga bid'ah dolalah. Ya, lelaki yang istrinya satu bid'ah dolalah. Lah piye? Alasannya Rasulullah nggak pernah melakukan. Rasulullah nggak pernah melakukan. Nah, ini yo kabeh wong lanang ngikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Sirahmu ngeluh kabeh, Mbak. Makanya. Tapi tanda lala ini. Wa annal wajiba fihi an-niyatu niyat wal imsaku dan menahan anil ukli dari yang dimakan. Baca kamu itu jangan anil akli. Anil akli dari makan lu. Orang puasa makan kok batal itu. Sokok endi zaman. Orang puasa makan itu gak batal. Yang batal itu yang dimakan. Anil ukli dari yang ditelan. Ada orang puasa makan nyam, tapi tidak ditelan. Ya enggak apa-apa. Yang batal itu kalau ditelan. Jadi walaupun orang ngono tapi langsung dilebokno cangkem langsung ditelan pakai toler ya batal. Orang genah. Makanya caranya membaca itu jangan anil akli tapi anil ukli. Anil ukli dari yang dimakan, wasyurbi dan yang diminum. Wal wiqai dan jima. Jima di sini baik dimasukkan di vagina perempuan atau di sirite wong wedok. Itu dua-duanya batal. Begitu juga dimasukkan di barangi hewan. Angon wedhus terus di ngonokno. Itu zina. Lelaki juga itu kecuali nak dilebokno ning cangkeme bojone. Lah itu enggak batal itu karena tidak vagina. Dengan syarat tidak keluar sperma. Tapi kalau keluar sperma, ya itu batal. Batalnya karena keluar sperma. Jadi menyengaja keluar sperma itu batal. Jadi imsaknya ini dari subuh. Dengerin ini. Durung subuh kok imsak. Lu imsake sopong. Kira genah. Imsak itu dari subuh. Kalau itu dulu itu ayah saya itu kalau sahur angger imsak berhenti. Setelah saya pulang dari pondok, waya imsak aku jemangan. Pertama kali aku disengeni aku. Lama kelamaan toh bapakku bar imsak jemangan. Ada. Maklum zaman dulu kan kiai kan belajar paling tekan Safinah. Iso katam Safinah bejo ya. Zaman dulu. Kalau sekarang kan santai-santai belajar nyampe itu. Duh ini saya ngursusi sampean tenanan toh, enggak usah pakai lama-lama, 1 tahun saja. Itu kitab toh selesai semua. Syaratnya ini berhasil. Kalau ini berhasil, kitab 1 tahun selesai. Yang jadi kan nggak berhasil itu gara-gara nawu sorof lugutnya masih seok-seok. Kalau nawu sorof lugutnya sudah berhasil toh, insya Allah untuk kitab yang lain berhasil. Kan sampean-sampean tinggal membaca saja. Adapun seumpamanya ini harokate piye itu kan di kamus kan ada kan. Seperti saya membaca ini, membaca. Sebabnya saya sudah bisa ini, arba'in. Secara otomatis. Saya kok sulit ya Ustaz bacanya ini. Nah, kamu belum terbiasa. Sampean baru latihan numpak sepeda ontel karo orang yang sudah 10 tahun naik sepeda ontel kalah tuh sampean. Ini jimaknya ini tuh helmnya harus ambles. Tapi nak helmnya
mung separuh tok itu belum bisa. Tidak membatalkan. Paham? Baik amblese itu dibedol katut utawa dibedol keri. Dilebokno barange botol. Ya tetep batal. Artinya seumpamanya ada perempuan jalan-jalan ning dalan entuk barange wong lanang gawa ning kamar dilebokno batal itu. Batal. Jangankan barange wong lanang. Wong wedok nyambel terusan hulik-hulike dilebokno lah batal itu. Rumangsamu. Wa anna dzalika dan sesungguhnya itu yatamada memanjang ila ru'yatil hilali sampai mengetahui hilal. Artinya puasanya itu nyampe melihat hilal, hilalnya keluar. Artinya hilal itu tanggal 1 Syawal itu namanya hilal. Orang Arab ya, melihatnya hilal karena di Arab sana itu terang benerang, langit itu enggak seperti di langit di Indonesia. Di Indonesia langitnya ini kebak jerawat toh. Coba zaman lihat coba kebak jerawat. Kalau di Timur Tengah kan bersih, jarang hujan. Jadi rembulan itu bisa dilihat ini. Indonesia itu melihatnya kalau tidak pakai teropong nggak bisa. Rencana saya pengen membeli teropong, tak taruh di Pondok Putri, gawe ngeti-ngetinan, kinroh planet-planet ini. Jadi ono pesawat melaku iso ngeti. Ausya ida ini atau saksi dua. Fa'in tajaddada, maka apabila datang baru lahu baginya malun harta. Seumpamanya ada orang punya harta, aukana atau ada lagu baginya malun harta. Inda bulughihi, di waktu baliknya, lazima maka wajib hu padanya ta'allumu ma, belajar sesuatu, yajibu yang wajib, alaihi padanya, minaz zakati, dari zakat. Apabila mereka punya harta, wajib baginya untuk zakat. Sehingga mereka wajib belajar ilmunya zakat. Semisal orangnya punya apa? Punya ternak kambing, wajib belajar kambing itu. Kambing itu zakatnya berapa? Minimal berapa? 40 kambing. Jadi ngerti 40 kambing. Setelah 40 kambing, nisabnya berapa? 40 kambing, wajibnya 1 kambing. Terus setelah 40 kambing berapa nisabnya? Lagi. Lalinan. Ngawur. 100 berapa? 100? 121. 121 zakatnya berapa? 2 kambing. Itu ada apa? Ada tabelnya sendiri. Itu artinya itu wajib belajar. Enggak boleh tidak. Jangan ngawur. Walakin la yalzamu, tetapi tidak wajib hu baginya fil hali seketika. Bukannya beli kambing langsung wajib belajar ilmunya zakat, enggak. Wajibnya itu nanti nunggu kalau sudah 1 tahun. Karena kalau belum 1 tahun belum wajib. Nanti kalau sudah 1 tahun baru wajib. Innama yalzamu, sesungguhnya wajib hu baginya inda tamamil hauli, di saat sempurnanya tahun, min waktil islami, dari waktu masuk Islam.
Fa illam yamlik, maka apabila tidak memiliki ilal ibila, kecuali unta, lam yalzam, maka tidak wajib baginya illa ta'allumu zakatil ibili, kecuali belajar zakat unta. Zakat unta nisabnya berapa coba? 5 unta. 5 unta wajibnya berapa? 1 apa? Ngawur, 1 unta yo bangkrut. Itu kambing. Yang punya 5 unta, 1 unta bangkrut. 1 unta harganya 50 juta kok malah. Ya katanya 50 juta. Itu setelah 5 unta berapa? 10 unta zakatnya? 2 kambing. Terus setelah itu 15 zakatnya? 3 kambing. Terus setelah itu 20 zakatnya? 4. Setelah itu berapa? 25 zakatnya? 1 apa? Pintu makhot. Itu wajib dipelajari itu. Kalau orang Indonesia nggak wajib belajar ilmu unta, karena nggak ada unta gitu. Kayak Pak Suroto mau wajib belajar ilmu pernikahan? Nggak wajib. Pak Suroto kok belajar akhlak menghadapi istri, menghadapi anak. Wong istri anak nggak punya kok, nggak wajib dah. Wa kadzalika, begitu juga fi sairil asnafi, di semua pantan, di semua kelompok. Artinya kalau kambing ya kambing, kalau sapi ya sapi. Neng kita perono kerbau nggak ada, karena di Timur Tengah gak ada kerbau. Ya di Indonesia ada kerbau. Kerbau itu sapi nih wong Indonesia. Jadi sapi itu bermacam-macam. Seperti kambing kan bermacam-macam dong. Ada kambing Etawa, ada kambing Australia, ada kambing apa? Kambing Jowo. Angger cilik-cilik kambing Jowo. Bareng gede-gede Australia, padahal sing ngomong wong Indonesia, wong Jawa kabeh. Wah ya. Ana jambu cuwilik kuntet-kuntet, jambu Jawa. Bareng jambune gede-gede, jambu London. Padahal sing nandur wong Indonesia. Wah ya. Fa idza dakhala, maka apabila masuk, maka apabila mereka masuk fi aswiril haji, di beberapa bulan haji. Bulan haji mulainya kapan coba? Syawal. Menunggu diwane keterangan. Aswiril haji itu mulainya Syawal. Sekali masuk bulan haji, bulan Syawal, Syawal apit besar, kamu wajib belajar tentang ilmu haji. Wajib belajar itu kalau kamu punya ongkos. Nang kena nafkah ya wae dhewe ape mulai bodonan wae ra kuat. Api nelpon wong tuane takut ndonga ora mandi Fala zalzamu, maka tidak wajib baginya al-mubadaratu bergegas. Bergegas artinya secepatnya ini. Ila ilmil haji, pada ilmu haji. Tidak wajib langsung belajar ilmu haji, enggak. Ma'anna fi'lahu, serta sesungguhnya melakukannya
Ma'at tarohi. Alat tarohi lama. Tarohi ono kacake ini. Nah, ning Indonesia berapa coba? Indonesia coba. Tadi kan ada tamu nawarin saya haji. Ada Bang Sinarmas atau berapa? Nyuruh saya apa? Daftar haji, talangan haji. Cukup bayar 1 juta, itu dapat porsi. Lalu saya tanya, berangkatnya kapan? Berangkatnya masih 30 tahun yang akan datang dia. Halah 30 tahun yang akan datang untuk kuwi sombong kabeh mlakuku. Iya itu nek wis urip, nek cek urip, lha wis mati. Orang gila. Saya itu tahu, walaupun seperti ini tahu, saya cita-cita pengen memberangkatkan haji santri semua. Kemarin saya tanya satu orang itu bayarnya cuma 250 juta. Wong siji. Hah? Ya murah tuh. Ya murah ning ATM ono 1 triliun. 1 triliun. Pikiran dangkal. Pikiran ini sing fresh ngono lho. Anggap saja semua rumah ini rumah kamu semua. Orang-orang sedang kontrak sama kamu. Paham? Lah kuburan itu tanggap kuburanku. Jadi mayat-mayat itu do mondok dengan mubarak kabeh. Fala yakunu, maka tidak ada ta'allumuhu, belajar haji alal fauri seketika. Tidak harus seketika karena haji itu lama, tidak langsung pemberangkatan. Apalagi zaman sekarang 30 tahun di Demai 30 tahun. Walakin yang bagi dan tetapi sayukjanya li ulama islami, bagi para ulama Islam, ayunabbihu kok ono ta'i. Milikmu ono ta'i bukan? Ada tak bundir ngono. Hek kan? Lah itu bener, mungkin gua tak bundiri. Ayunabbihu, untuk memperingatkan padanya ala annal hajja, atas sesungguhnya haji fardun wajib, ala tarohi, ala tahro apa tarohi itu? Saantoro itu apa? Tarohi. Walakinna ala tarohi lama, artinya tidak langsung berangkat ini. Apa? Bahasa Jawa ini ala tarohi yang ngatasi saantoro, tidak langsung berangkat ini. Bahasa Indonesianya apa? Gimana? Lah menunggu. Ala tarohi, atas menunggu. Ala kulliman, kepada setiap orang malaka yang memiliki azada ongkos. Warrohilata, dan kendaraan. Idza kana, apabila ada huwa dia malikan, memiliki. Kalau mereka tidak punya ongkos untuk menuju sana ya enggak wajib. Atau tidak punya kendaraan ya enggak wajib. Dan perjalanannya harus aman. Artinya kalau di Timur Tengah sana ada perang ya enggak wajib. Kemarin ada virus corona, Mekah Madinah ditutup. Itu tuh baru virus corona sing jedul. Bagaimana kalau dajjal sing jedul? Ono dajjal jedul paling kowe dadi anak buah dajjal.
Ngono virus corona yo malah jadi panitia. Panitia nyemprot rumah-rumah penduduk. Jebul-jebul semprotnya terima diwani sabun. Hah? Masker, lah. Masker sarungnya bojone didendam-dendami kabeh dadene masker kabeh. Masya Allah tenan. Ngono dulu itu masker nyampe larang. Saiki lho masker pirang-pirang. Naudzubillah. Mereka-mereka yang membuat itu tuh guru-guru itu tuh dia tahu peta kehidupan. Jadi konon cerita hidup manusia itu ada bulan-bulan tertentu banyak orang mati. Ada bulan-bulan tertentu banyak orang meteng. Percaya nggak? Ada bulan-bulan tertentu banyak wong mantu. Percaya nggak? Ya. Nak wayah suro sepi wong mantu. Percaya nggak? Ya. Nah, itu kayak WHO seperti lagi peradaban yang lama itu kan di Cina. Ngerti ini. Beliau-beliau itu punya ilmunya. Jadi waktu ini ngerti semua. Kenapa kok ada pencuri, kemudian nyegate kon ning kono. Jadi ono pencuri mlayu ning mono, itu dikongkon nyegat ning kono. Ketemu itu. Yang ono pencuri mlayu mono kon ngejar mono, ora ketemu. Sebabnya dia itu sudah punya trik. Biasanya pencuri itu lari ke sana, biasanya langsung balik dia. Sebabnya dia ngerti, mesti jegat kono. Pada akhirnya nyampe sana bisa kecekel. Ono batang manusia, ada bangkai manusia di apa? Di sungai kok metantang ini. Lanang. Dan nak mengkurep ketok bokonge, ala wedok. Percaya enggak? Percaya. Carane ngono. Ngirono mayit ning terapung dianu kok mengkurep perempuan ini. Kalau metantang ini lanang. Lanang enten ra beton disin kok. Mati lah ya pamer barang nih. Makanya kalau nyolati mayat ini kalau perempuan normal kepalanya di utara, tapi kalau lelaki nyeleneh kepalanya di selatan. Kalau nyolati mayat imamnya di tengah perutnya perempuan, tapi kalau nyolati lelaki di kepala. Memang seperti ini ya, karena memang lelaki itu aneh bin ajaib, bro. Ya enggak? Turun yang pos kampling yo pantes, turun yang musola yo pantes, turun yang jalan yo pantes. Ya. Juga tikus di sawah ning ngisor gedang yo pantes. Pokoknya wong lanang pantes terus. Makanya lelaki itu dikatakan oleh Allah itu al-khalifah. Khalifah. Tidak ada dengan perempuan. Loh. Ada perempuan ora ana sedina. Iku bapak ibumu sirahe ngelu iku. Iku diumumke ning gone koran niku. Ning Facebook, ning Twitter umumke kabeh. Nyampe laporan ning kepolisian. Ning pasar yang mana tulisannya fotomu gue ditulisi manusia hilang. Coba wong lanang sing lunga. Wis setahun 2 tahun ora ono sing nakokno. Pakmu ya ora nakokno karepe. Pak, wonge budi rono Pak, mati karepe. Ini kehebatan kaum lelaki di situ. Makanya dunia ini milik kaum lelaki. Fa'inda dalika, maka di saat seperti itu, idza azama, apabila berniat alaihi atasnya, idza azama apabila berniat alaihi, idza azama apabila mereka berniat alaihi pada haji,
lazima maka wajib hu padanya ta'allumu kaifiyatil haji, belajar tata cara haji. Belajar tata cara haji. Ulama itu beda pendapat tentang kewajiban haji apa umroh. Ada yang mengatakan haji umroh dua-duanya wajib. Ada yang mengatakan cuman haji saja. Cuman haji saja. Pernah suatu ketika Rasulullah kedatangan seorang sahabat. Ya Rasulullah, haji apa? Tanya tentang umroh wajib apa enggak? Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan wajib? Karena Rasulullah sebab sing takok wonge wong fakir. Makanya kan Nabi ngomong ini tidak wajib. Setelah itu ada orang kaya datang ke tempat Rasul tanya tentang umroh. Apa kata Rasul? Wajib. Sehingga haji umroh hukumnya wajib. Mana buktinya? Allah berfirman, wa'atimul haja wal umrah. Bahkan kamu kalau fakir, kerja sudah tetap fakir. Karena itu, yang mau gampang, kita fakir. Ya, wes sampai gue gunung kami kono. Dan gunung kami tetap fakir. Gue nih, soal gue nih apa? Ganda uang malah dihabisi sisa tetap fakir. Bagaimana cara solusi untuk mengkayakan di saat ada kefakiran terus menerus? Caranya adalah umroh. Itu kan. Yang caranya belum ada umroh. Kata orang kalau sudah pernah umroh ke sini kaya, ya kaya. Kenapa kamu begini? Umroh. Nanti enggak. Yang beritahu kamu sing jenenge umroh wi. Bagaimana saya ini nggak ada uang ini. Utang ya. Utang umroh nanti pulang malah sugih. Nggak usah khawatir. Walam yalzam, dan tidak wajib padanya ila ta'allumu arkanihi, kecuali belajar rukun-rukun haji, wa wajibatihi, dan beberapa kewajiban haji. Dina nawafilihi, tidak sunnah haji. Fa'in fa'ala, apabila mereka melakukan, fa'in fa'ala, apabila mereka melakukan dari karena flin itu sunnah, fa'ilmu, maka ilmu haji, ilmu naflin, aidon juga naflun sunnah. Kalau belajar ilmu ya hukumnya ya sunnah. Kalau belajar ilmu wajib hukumnya wajib. Fala yakunu, maka tidak ada ta'allumuhu, belajar sunnah, fardu ainin, fardu ain. Kalau sunnah ya sunnah. Wafi tahrim sukuti, dan di keharamannya berdiam diri, anit tambihi, dari menjelaskan ala wujubi aslil haji, atas wajibnya dalil haji. Wa fi tarimi sukuti, dan di haramnya diam, anitambi, dari menjelaskan ala wujubi aslil haji, pada wajibnya dalil haji, aslinya haji, fil hali, seketika, nadurun, perlu diangan-angan. Nadurun, perlu diangan-angan. Yaliku, yang layak, bil fikih, dengan ilmu fikih.
Ada sebagian ulama mengatakan orang berdiam diri tidak menerangkan kewajiban-kewajiban haji itu hukumnya haram. Yang kondisi itu. Orang itu ibadah haji itu ya kalau wajib. Kalau tidak wajib ya tidak. Nah potonganmu itu udah wajib kabeh. Karena sekali sama daftar itu ora iso langsung mangkat. Nunggu 30 tahun lagi. Jadi belajar haji yang engko habis 30 tahun. Heh? Tuwa Pak anu Pak Suroto. Lah umurmu iki wis 38 kan. Lah iya. Lah tambah 30 lah umure swidak 9. Swidak 9 untune segera separuh. Wahakada dan demikian ada driju berangsur-angsur fi ilmi sairil af'ali di ilmu semua beberapa pekerjaan alati yang hiya alati fardu ainin fardu ain. Artinya kita wajib belajar ilmu. Itu ya lihat keadaan kamu ngapain. Keadaan kamu tidur wajib. Dewi ilmu carane tidur. Gak oleh kamu tidur terusan telanjang bulat. Gak oleh. Haram gak? Haram itu gak boleh. Tetap bajunan. Wong turu ning sampingnya temennya telanjang bulat itu haram. Kecuali nak turu wis sarungan wis anu dumadekno polai pirang-pirang sar ucul kabeh. Itu bagi kamu-kamu yang melihat itu hukumnya wajib menutupi itu. Ora kena malah mbok foto selfie. Lagi kena be. Dosa itu. Enggak boleh. Wa amat turuku dan anapun wa amat turuku dan adapun meninggalkan. Jadi apa? Ilmu kan ada kalanya al-amru, ada kalanya an-nahyu, ada kalanya perintah, ada kalanya wajib meninggalkan. Sebagaimana firman Allah itu, innallaha ya'muru bil ma'ruf. Innallaha ya'muru bil ma'ruf wal adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Jadi Allah itu perintah dan juga melarang. Wa amat turuku dan adapun meninggalkan. Fayajibu maka wajib ta'allumu ilmi dalika. Belajar ilmu itu bihasbima dengan menurut sesuatu yatajaddadu yang diperbarui minal hali seketika. Wadhalika dan itu yakhtalifu beda-beda bi halis sahsi dengan tingkahnya seseorang. Yo ngerti-ngerti itu ilmu itu. Ono kiai keplek. Kenapa keplek lu? Ono kiai mulang wong wuta. Kamu itu haram melihat perempuan. Mau keplek. Nuturi wong buta kok jangan melihat perempuan. Padha persis ana wong anu nuturi lho ana wong bisu. Jadi muridnya wong 100 bisu kabeh. Kamu itu enggak boleh gibah, enggak boleh cerita-cerita yang jelek-jelek. Lah bisa ngomong wae jadu burdu kok. Malah mau ulang jangan cerita-cerita yang jelek. Ini sate keplek ini. Kadang-kadang itu ada murid, ada nenggone sekolah umum itu lucu-lucu. Murid diwarai baris berbaris. Padahal kalau diamal itu ora iso. Kalau nggak percaya coba tuh. Nengono kuwi Nurul dipanggil sama ibu. Nurul, siap. Meneru laku tokan siap maju langkah kelima langkah ke depan grab. Aku yakin ibumu ngeluh sih ya. Aduh anakku. Padahal dalam rangka mengamalkan ilmu loh.
Dalam rangka mengamalkan ilmu. Artinya kan baris berbaris itu orang genah. Makanya seperti senam barang nggak bener. Kepengin sehat ya carane ya nyambut gawe sehat. Ning sawah sehat. Insya Allah ya, wong sing senengane senam itu to kon gelut karo petani-petani sing senengane macul to. Menang petani sing senengane macul. Lah milik dipacul kowe. Artinya ilmu-ilmu semacam itu tuh aneh. Saya itu kalau lihat orang itu loh, kalau hari Senin biasanya kan upacara bendera. Ngerek gendero. Lu ngerek gendero kok sik angele koyo ngono kuwi. Siap gerak, lencang setengah kanan gerak, gerak, maju ke depan sedikit gerak. Sampai koyo ngono lho. Lah narik gendero ngerti anak-anak lagi kesuwen nih. Sampai koyo ngono. Cuk 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 ngono ya. Masya Allah. Sampai direwangi do semaput. Ilmu-ilmu ngono kita sing asli itu kan. Enggak begitu penting. Ilmu agama kan seperti itu. Golekno ilmu agama sing gaya. Enggak ada ilmu agama gaya. Salat ana barise lho, ora pernah terusan imame. Siap, gerak. Enggak ada. Agama itu enggak ada yang gaya. Itulah yajibu karena tidak wajib alal abkami atas orang yang bisu. Ta'allumuma belajar sesuatu yahrumu yang haram minal kalami dari pembicaraan. Lang wong bisu belajar apa? Sesuatu yang diharamkan di saat berbicara. Lah wong ngomong ya iso kok. Belajar ilmu tentang kekaramannya bicara. Nah, terus kanggo opo? Padha karo kangkang itu, kangkang belajar ilmu khat sik tenanan. Kok kowe iki ora ngarang khat. Sing wajib belajar khat itu perempuan. Adapun semuanya ada lelaki belajar khat dalam rangka untuk ilmu untuk istrinya atau untuk murid-muridnya. Saya sering nanyain istri saya tentang ilmu khat. Yang ada orang khat 2 hari, terus mampet 1 hari, terus khat lagi 2 hari. Bagaimana hukumnya yang berhenti ini? Istri bilang itu statusnya adalah khat. Jadi tetap wajib. Jadi umpamanya 2 hari khat, 1 hari tidak, 2 hari khat. Ini wajib qadha 5 hari. Wajib qadha 5 hari. Lalu saya tanya, ada enggak ulama yang mengatakan pas suci itu ya posone sah? Istri enggak bisa jawab. Pada akhirnya kan wong itu direkoso kabeh. Itu khilaf ulama itu. Ada ulama yang mengatakan nak mentu yo khat, nak ra mentu yo gak ngono. Jadi ini enak gitu. Nak mentu khat, nak ra mentu gak. Ngono selesai kan? Gak ngeluh-ngeluh kan? Yang itu enggak. Pada akhirnya 15 hari itu, jadi 7 hari keluar, 5 hari tidak, terus tambah lagi 3 hari keluar. Pada akhirnya 15 hari ngondok kabeh. Kasihan. Wis poso tenanan 5 dino ngondok. Itu ada khilaf ulama ini. Makanya sing alim sampean wong sing duwe barang kowe kok. Masuk aku sing tanggung jawab. Artinya dialimkan gitu loh. Kamu itu aja dihapusi karo lanang-lanang.
Tiap bisa jalan lanang-lanang. Wong itu tiap bisa jalan lanang-lanang. Wong lanang-lanang do pinter. Wong itu rasa pinter-pinter. Ngerti ya. Jadi wong itu nang alim bahaya. Wong lanang digeblesi. Kenapa nggak ada masjid perempuan dan nggak ada imam perempuan? Ini gara-gara wong itu digoblok-goblok kabeh. Nyatane Sayyidatina Aisyah ngalim pada akhirnya Sayyidatina Aisyah mimpin perang. Dulu itu Sayyidatina Aisyah di rumah, banyak lelaki-laki berbondong-bondong untuk menimba ilmu kepadanya. Dulu, coba sekarang. Nggak ada. Perempuan pekerjaan yang mau masak, nyuci baju, dihapusi wong lanang tok. Padahal sing asli masak nyuci baju kan tugas wong lanang. Sekali kan tugasnya wong lanang gitu. Wong wedok kan tugasannya terima telu tok. Maca, pencak, mana. Maca, pencak ning dhuwur kasur, mana. Mung kuwi tok to. Seperti nyuci baju masak itu tugas wong lanang. Berhubung wong wedok goblok-goblok, gampang hapusane. Gampang hapusane. Wala 'alal a'ma dan tidak pada orang yang buta. Ta'allumu ma belajar sesuatu yahrumu yang haram minan nadhari dari melihat. Dengan wong buta kok belajar keharaman melihat sesuatu. Abi ngerti apa? Wong donya ki awane peteng kabeh kok. Wong ditanya kerbau warnanya apa nggak ngerti. Saya ketemu sama orang buta, tak tanya, Pak, bedanya banyak sama bebek gimana? Gak iso nerangno kok. Mohon maaf Mas saya nggak pernah megang bebek. Wala 'alal badwi dan tidak atas orang desa. Wong sing ora pengalaman. Ta'allumu ma belajar sesuatu yahrumu yang haram. Al-julusu duduk fihi di dalam minal masakini dari beberapa rumah. Keharaman duduk di beberapa rumah. Piye wong desa-desa kiduran di omah menggone ning alas-alas ya. Belajar tentang tata cara duduk, tata cara makan di meja. Wong uripe ning alas. Omah ini jadi gua-gua kok. Malah mbok terangke ngono. Fadzalika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la